Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Ya, di akhir-akhir ini telah dihebohkan di media sosial khususnya, ya, ada fenomena yang membingungkan masyarakat, ya, yakni munculnya Ustadzah AI ya. yang mungkin dikenal dengan Nia Hajar. Baik. Fenomena ini banyak menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Ada yang pro karena ini merupakan daripada kecanggihan teknologi. Ada yang kontra, ini adalah fenomena yang membahayakan. Maka dari itu, mungkin sedikit saya kasih clue mungkin. Nia Hajar ini memiliki pengikut yang banyak. Ya, Saya lihat terakhir itu ada 1,4 juta followers. ya. Nah, ini kan mungkin bisa membingungkan masyarakat, kok bisa banyak followernya ini. Kalau dari pandangan Islam atau mungkin pandangan Pak Kiai tentang fenomena ini bagaimana menurut Pak Kiai? Ya, pertama tentu pro kontra ini juga punya arti gitu ya. Iya. Pro kontra itu menyebabkan followers makin banyak gitu ya. Itu pertama ini. Iya. Yang kedua, kalau kita melihat satu sistem, Iya. itu memang memudahkan setiap orang dengan adanya aplikasi AI ini, semuanya jadi gampang, semua jadi mudah, gitu ya. Iya. Itu ya bisa dikatakan positif, tapi juga ada negatifnya. Oh. Saya tidak berbicara tentang Ustazah tadi ya dulu ya. Begini loh, karena ini terkait dengan ilmu kan, ditanyakan kan, ilmu ini manfaat atau bahaya. Gitu. Saya katakan bahwa AI ini sesuatu yang bercampur baur di situ, campur aduk gitu. Kalau misalnya kita bicara masalah kesehatan itu, dalam dunia kesehatan kalau pengobatan kan ada pengobatan medis, itu melewat para dokter gitu ya. Tapi ada juga yang pengobatan itu tradisional, yaitu herbal atau mungkin tabib gitu. Itu kan ilmunya berbeda. Nah, kalau misalnya dicampur aduk kan ya jadi rusak juga. Saya katakan misalnya gini, ada orang sakit perut, mah lah gitu. Umumnya dibelikan Promax. Nah, Promax itu rekomendasi dari medis, kita bisa beli di apotek gitu ya. Beli Promax, kita minum, diharapkan sembuh. Tapi kalau herbal itu kan tidak ada dunia medisnya. Maka ini dunia tabib gitu ya. Atau alternatif. Misalnya di sana ada penemuan bahwasanya jahe itu atau kunyit misalnya itu bisa menyembuhkan mah misalnya. Terus ada orang kepingin ini berobat dengan obat medis, mencari di aplikasi AI, gitu ya. Nah, apa itu obat mah? Ternyata yang muncul ini jahe atau kunyit, kan nggak cocok ini. Tradisional gitu. Iya, tradisional kan nggak salah juga. AI-nya nggak salah. Kenapa? Karena ilmunya ini ada yang menulis atau memasukkan data-data terkait dengan obat tradisional, ada juga yang memasukkan obat-obat dari medis. Jadi gak nyambung. Demikian juga ilmu, apalagi ilmu agama. Maka ilmu agama itu tidak bisa kita mutlak mengambil di AI gitu, karena tahu tidak kita rujukannya apa. Nah ini, makanya disitulah dikatakan ya kurang bagus kalau ingin selamat dalam mengarungi kehidupan dunia sampai akhirat nanti. Itu kurang bagus kalau AI, ya begitu. Jadi kita sebagai masyarakat awam itu juga harus selektif gitu ya Pak Kiai ya, harus bijak di dalam memanfaatkan AI, apalagi untuk urusan agama ya Pak Kiai. Iya, gini ya. Kalau kita melihat dalam kitab Sahih Muslim, itu Imam Ibnu Sirin itu mengatakan ya tentang masalah ilmu ini. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kau ambil itu adalah agama itu. Fanduru ammat ta'khuduna dinakum. Maka seleksilah dari siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Nah, kalau mengambilnya dari AI tadi itu kemudian salah, seperti gambaran ada orang kepingin berobat dengan medis tentang penyakit mahnya, tahu-tahu dapat jahe misalnya, kan nggak pas. Gitu. Demikian juga dalam agama gitu. Karena yang memasukkan data di AI ini segala macam. Saya batasi misalnya kita ini di Indonesia mayoritas masyarakat muslimnya kan bermadzhab Syafi'i di dalam fikih. Kemudian di dalam akidah kan ikut
mazhab Asy'ari gitu ya. Ya. Walaupun ada Maturidi, tapi karena di Indonesia kita batasi dengan Asy'ari gitu. Kemudian di dalam berakhlak tasawuf kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi yang dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali atau Al-Habib Abdullah Haddad misalnya gitu ya. Ini batasan kita Muslim Indonesia atau Nusantara begitu. Adapun setiap orang yang mempunyai mazhab sendiri, misalnya mazhab Maliki, mereka punya pengikut. Mazhab Hanafi punya pengikut, mazhab Hambali punya pengikut di negara-negara lain. Nah, kalau kita mencari rujukan dari mazhab Syafi'i, ya belum tentu dapat rujukan dari mazhab Syafi'i. Bisa-bisa ini diambilkan dari mazhab yang lain, kan gitu. Akhirnya rancu pemahaman kita. Ya itulah bahayanya kalau kita ini orang awam tapi bermain di IE, kemudian tanpa ada pembimbing atau pendamping ulama yang paham, ini nanti bisa tersesat. Gitu. Contoh tadi ya, kalau kita ini punya pembimbing dokter, dokter ini ya, kemudian kita ini beli di IE atau di Google gitu ya, apa obat mah, maka tatkala kita dapat jahe, kata dokter jangan itu bukan obat medis, maka bila Promax. Seperti itulah. Kalau kita punya pembimbing gitu ya, atau ulama yang betul-betul bisa kita adopsi ilmunya, begitu ya. Baik Pak Kiai. Di dalam tradisi Islam itu saya pernah dengar bahwasanya ketika kita ingin mengemban suatu ilmu itu mementingkan atau sangat diperlukan tentang adanya sanad. Iya. Sehingga saya juga pernah dengar ada salah satu athar al-isnadu minaddin. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kurang lebih yang artinya sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka seseorang bisa mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sih pentingnya sanad itu bagian di dalam mengemban suatu ilmu. Ya, sanad itu kan silsilah ya. Silsilah misalnya saya ini akan mengatakan bahwasanya babi itu kalau dimakan hukumnya haram kan. Saya tahu dari mana kan dari guru saya. Walaupun guru saya itu mutolaahnya dari Al-Quran hadis, tapi kan dari guru. Guru saya dari mana dulu pertama kali tahu? Kan dari gurunya. Sehingga tatkala sampai kepada sanad yang muttasil, yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betul-betul bahwa hukumnya makan babi itu haram kan. Tapi kalau misalnya tanpa sanad, kita nggak suka gitu aja, sudahlah kita haramkan, kan repot. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat yang cukup sangat menukik gitu. Katakan misalnya ini kopi ini. Kalau saya nggak suka kopi, kan saya tidak punya sanad, asal saya sebut aja, sudahlah karena saya nggak suka kopi, saya haramkan kopi, kan usah jadi agama. Misalnya saudara mengatakan saya suka, berarti kopi itu halal, gimana? Rancun ya? Itu kalau tidak ada sanad di dalam keilmuan. Setiap orang akan mengatakan sesuai kehendaknya. Barangkali IA itu seperti itu. Ya, jadi menukil sana, menukil sini sesuai dengan apa yang dimiliki, kan seperti robot itu. Jadi kurang jelas sanadnya. Gak jelas, sanadnya itu betul-betul gak jelas. Makanya itu kalau kita bicara agama maka bahaya ya. Kalau bicara modernisasi atau kemajuan di dunia itu sangat manfaat. Kita kepingin tahu apa saja itu tahu, bisa kita mengambil dari ilmunya di Google atau di AI itu. Tapi kalau urusan agama kan tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita tentang sholat saja ya. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti apa yang aku kerjakan. Kau melihat aku mengerjakan begini ya begitu. Tak boleh kamu pikir-pikir sendiri. Contoh misalnya ya, orang sholat subuh berapa rakaat? Kan 2 rakaat. Logikanya loh ya, logika kesehatan. Orang habis tidur kemudian bangun di waktu subuh itu udara segar. Kenapa sholatnya kok cuma 2 rakaat? Kalau boleh usul atau saran kan 4 rakaat saja. Kan begitu ya? Tentu tidak seperti gitu sholat. Karena kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sholat zuhur,
apalagi misalnya ini petani ini, Ya. kan sedang capek-capeknya. Ya. Kalau di logika kan mestinya sholat cuma 2 rakaat saja. Kenapa 4 rakaat? Kan begitu kan? Ya. Andai kata boleh-boleh kan gitu. Tapi agama tidak seperti itu. Ya. Agama itu ada doktrin juga, namanya amrun tauqifiyun, Ya. doktrin kenabian. Maka tatkala agama itu sudah masuk dalam doktrin kenabian, tidak bisa ditawar-tawar. Begitu ya. Terus bagaimana pendapat Kiai khususnya mungkin generasi muda? Ya. Itu banyak mereka itu saya lihat hanya melihat dari followersnya saja. Ada ustadz tiba-tiba muncul, kemudian followersnya banyak, langsung diikuti. Dan mereka mengabaikan kiai-kiai atau ustadz-ustadz lain yang mungkin followernya tidak begitu banyak. Nah, maka mungkin pertanyaannya, apakah yang followernya banyak itu sudah pasti benar Pak Kiai? Ya, silakan diminum. Enggak Oh apa-apa. ya, mungkin izin dulu Pak Kiai. Silakan. Gini ya, tentang sesuatu yang viral. Viral itu belum tentu benar, gitu ya. Iya. Karena viral itu juga bisa dibikin oleh suatu sistem, begitu ya. Orang cari follower itu Iya. kadang-kadang manual. Maka ulama-ulama, habaib, kiai-kiai kadang-kadang manual sehingga tidak banyak yang merespon gitu. Iya, ada juga Tapi yang beli juga. ada yang beli juga kan gitu kan. Ada yang suka main bola, followernya banyak dibeli jadi dakwah. Ya. Nah ini kan ternyata follower tidak menjamin suatu hal yang menjadi benar kan gitu. Nah. Baik, yang dikatakan benar Ya. ya, adalah ajaran syariat yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, Ya. ijma para ulama, kias yang dilakukan oleh para ulama. Kias itu disetarakan ini dan itu, ada bandingan-bandingannya. Itu namanya kias. Kalau ijma itu kesepakatan para ulama. Ini juga menjadi hukum, terutama di kalangan masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hukum itu tidak ditentukan oleh follower. Jadi kebenaran di mana dia rujuk dan cocok sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan segala variannya, maksudnya bagian-bagiannya, mulai tajwidnya, kemudian pentartilnya misalnya, kemudian yang utama ini ulumul Qur'annya, tafsirul Qur'an, banyak ini ya. Nah, kemudian hadis pun demikian. Istilah-istilah dalam hadis ini juga banyak ilmu-ilmu yang perlu dikaji di situ bagi orang yang ingin memahami ajaran syariat Islam. Kemudian kesepakatan para ulama ini juga harus diketahui ya, agar apa? Melakukan sesuatu atau berfatwa ini sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam ijma para ulama. Kemudian bagaimana senior-senior dari kalangan para ulama salaf kita itu mengatakan ini hukumnya apa, A atau B, itu juga harus tahu. Barulah seseorang itu boleh berfatwa. Tapi kalau ustazah atau ustadz IE kan tinggal klik begitu ya. Ya. Keluar macam-macam ini. Ya ini apa ya, kalau urusan-urusan duniawi oke lah. Ya. Kalau ukhrawi janganlah ya. Bahaya untuk akidah kita begitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar hati-hati ya Pak Kiai ya. Jadi jangan kita hanya melihat followersnya banyak, apalagi kita hanya melihat, oh cara penyampaiannya itu sangat bagus, kemudian langsung buru-buru kita ikuti. Jangan ya Pak Kiai ya. Ya jangan, bahaya. Nah, kemudian Pak Kiai, kalau misalnya kita melihat mungkin ada satu orang atau yang dianggap ustadz atau yang dianggap ulama mengatakan, kemudian berfatwa, kemudian salah di dalam fatwanya atau dalam perkataannya, kan kita bisa tahu, kita bisa mengkoreksi atau kita bisa menyalahkan orang tersebut. Lantas kalau misalnya Ustazah IA ini Pak Kiai salah dalam berucap, salah dalam berfatwa, kita minta pertanggungjawab kepada siapa ini Pak Kiai? Ya ini kan sulit. Ya, itulah sulitnya dan bahayanya. Karena tadi saya katakan begini ya, dalam dunia IA itu ya, orang yang memasukkan data itu dari segala macam aliran. Ya. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sebutlah misalnya dari orang-orang orientalis atau orang-orang ateis. Orang orientalis maupun ateis mempelajari keislaman tapi bukan untuk diamalkan, justru untuk merontokkan Islam dari dalam. Nah, kalau mereka menggunakan nama Islam, dimasukkan data, sebut saja misalnya begini ya, misalnya ini ya, babi misalnya. Ya. Apa itu babi kan gitu? Oh babi itu haram, kemudian diteliti, kenapa diharamkan? Nah, akhirnya ditemukanlah alasan sebagian para ulama karena pada daging babi ada cacing pita. Kemudian ada orang pikirannya liberal, ya, atau juga ateis barangkali gitu. Gimana pendapat kalian kalau cacing pita itu sudah dibunuh oleh
alat yang demikian rupa, apakah dagingnya itu menjadi halal? Loh, kalau IAI mengatakan iya halal kan gitu. Kalau kita kan enggak, tetap aja ada cacing pitanya, enggak ada cacing pitanya karena keharaman dari daging babi itu doktrin Al-Quran, doktrin hadis, ya sudah haram selama-lamanya. Gitu ya. Iya. Jadi ya keaman-aman betul itu. Saya pernah suatu saat itu mendengar ini, ya mungkin dari ustadz atau ustadzah IAI tadi itu ya. Jadi, ada orang bertanya, Ya. apa hukumnya seorang wanita yang haid, ya, mungkin juga orang laki-laki yang junub, gitu ya, itu masuk masjid Ya. dengan cara bahwasanya darahnya ini sudah ditutup pembalut, kan sudah tidak netes. Ya. Maka dengan ringannya, gitu, ringannya Ustadz IE atau Ustazah IE tadi mengatakan, selagi darahnya sudah tidak menetes ke dalam masjid, maka boleh katanya. Ini kan ngaco ini kan ya. Padahal sebenarnya kenajisan seorang yang haid atau junub kan bukan karena darahnya netes ya. Maaf juga bukan karena spermanya netes, kan bukan itu. Tapi orang yang junub maupun haid itu dihukumi najis, namanya hukmi. Hukumnya najis, maka kalau mau masuk masjid wajib mandi junub atau mandi besar, kan gitu. Bukan berarti kalau sudah pakai pampers atau pakai pembalut sudah bebas, enggak begitu. Ya inilah gara-gara belajarnya ini di Google atau Ustadz atau Ustazah IE tadi akhirnya salah di dalam menanggapi atau menangkap ilmu ajaran Islam, minimal di kalangan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kan begitu ya. Baik Pak Kiai, mungkin kesimpulannya adanya fenomena Ustazah IE ini, Ya. kalau menurut pandangan Pak Kiai itu banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya Pak Kiai? Aplikasi IE menurut saya manfaat untuk kemajuan duniawi, tapi banyak madorot untuk urusan ukhrawi kalau dilepas demikian saja. Tapi misalnya ada seorang ustadz yang benar-benar atau juga mungkin siapapun yang dia mempunyai basic agama yang bagus, bisa baca kitab, mengerti dalil-dalil gitu ya, sesuai ajaran para ulama salaf, maka ia itu membantu, sangat membantu. Misalnya saya lupa, ada pertanyaan kayak tadi itu ya, ada pertanyaan secara umum ini, apa hukumnya wanita haid yang sudah pakai pembalut kemudian masuk masjid ikut pengajian di dalam masjid? Saya lupa, saya klik gitu ya, ternyata ada dua pembahasan ini. Misalnya ini IE ada dua pembahasan, yang satu bilang halal, yang satu haram. Saya kan bisa, ya Allah, seingat saya dulu waktu mengaji dalam kitab itu haram. Akhirnya saya mencari. Saya katakan di dalam IE itu pun saya katakan bagaimana menurut pendapat misalnya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar misalnya, apa pendapat beliau? Adakah nas? Adakah kitab dari beliau? Karena saya kan tahu. Maka kalau seperti itu atau tipe-tipe orang seperti gitu bisa memanfaatkan IE. Jadi IE itu kalau di tangan yang tepat bermanfaat. Tapi kalau di tangan yang asal-asalan bisa menyesatkan semua orang. Begitu ya. Secara mudah ya tadi itu hukum yang diproduksi oleh IE salah dalam memproduksi, akhirnya semua wanita yang haid yang penting pakai pampers atau pakai pembalut langsung semua ngadakan pengajian besar-besar, kan rusak juga jadi ajaran Islam. Begitu ya. Baik Pak Kiai, mungkin ini yang terakhir. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan pesan kepada kita semua sebagai generasi muda, bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan IE ini dengan bijak tanpa meninggalkan talaki kepada guru, meninggalkan menyambung sanad kepada guru. Karena sudah adanya secanggih AI, tanya sesuatu langsung dijawab. Banyak dari kalangan kita sebagai anak muda ini, mereka lebih suka dengan AI. Karena mungkin lebih praktis, lebih singkat, tanyanya juga lebih instan, tanpa sowan kepada para ulama, tanpa mengambil ilmu secara talaki kepada ulama. Mungkin Kiai bisa memberikan pesan. Baik, saya tanya dulu ya. Saudara ini sebagai generasi muda belajar agama dari mana saja? Tujuannya ini untuk hidup di dunia atau di akhirat? Kalau masalah agama loh ya, pastinya untuk akhirat. Kalau untuk kepentingan akhirat itu pinginnya masuk neraka atau surga?
masuk surga pastinya. Baik, kalau kepingin masuk surga, jangan cari jalan yang aneh-aneh. Karena masuk surga itu jalannya sudah jelas, gitu ya. Menurut agama, syariat yang benar sesuai dengan aturan kan begitu ya. Iya. Ini arahnya arah masuk surga. Tapi kalau melenceng sana, melenceng sini, maunya sendiri, naudzubillah min dzalik ya. Kalau arahnya masuk neraka, kita tidak menakut-nakuti, tapi kenyataan seperti itu ya. Apalagi sekarang ini kalau saya pernah ini membaca ada akun-akun itu sampai orang itu mengaku jadi Tuhan, itu ada loh zaman sekarang. Dan bukan satu, ada satu grup. Saya pernah lihat ini seperti mereka mengatakan kami adalah Tuhan-Tuhan di zaman sekarang. Itu lebih daripada Fir'aun gitu ya. Kalau Fir'aun cuma satu. Kalau sekarang akun Tuhan namanya, isinya banyak. Coba bayangkan kalau misalnya orang tidak paham dan tidak mempunyai pembimbing dari ulama yang bisa ditanya gitu. Kira-kira arahnya kemana? Ke neraka atau ke surga? Nah, kalau kepingin tujuannya surga, ya sudah, kita arah yang benar sesuai dengan aturan para ulama salaf dan juga guru-guru kita yang mereka ilmunya bersanad kepada guru-guru dan guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini saja Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas berkenan terhadap konten kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Kiai bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat kepada masyarakat yang lainnya. Mungkin terakhir Pak Kiai minta closing statement untuk masyarakat. Baik, guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Mekah ini pernah mengatakan ini, al-jannatu mahya balash, katanya. Surga itu tidak didapatkan secara gratis. Bukan instan begitu. Jadi kalau kepingin masuk surga ya harus berusaha. Kalau dalam dunia pendidikan ya harus belajar dengan betul. Kalau kepingin lewat amal ibadah ya amal ibadah dengan benar. Bukan instan semuanya ya. Kalau misalnya instan, wah saya kalau sholat tiap hari ini kan capek. Gimana kalau di instan misalnya sholatnya lewat Google saja. Kan rusak semua jadinya. Jadi katakan al-jannatu mahya balash. Surga bisa didapatkan penuh dengan perjuangan, bukan sesuatu yang gratis. Itu pesan saya kepada setiap orang, terutama generasi muda, mudah-mudahan arahnya benar-benar mengikuti ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah lewat para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, dan juga tuan guru, serta semua yang mengajak pada kebaikan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Kiai. Monggo Pak Kiai, kopinya dinikmati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.